Halo semuanya, saya Narendra Wicaksono dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bioteknologi pada proses pembuatan tempe. Namun sebelum itu ada quotes nih, masa depan itu seperti sebulan tempe ya. Ya betul, tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Nah, hari ini saya akan bahas tentang bahan baku, agen bioteknologi, dan penerapan bioteknologi. Yang kedua juga akan membahas tentang proses pembuatan. Dan yang ketiga juga akan membahas tentang struktur molekul, dampak positif dan dampak negatif ketika kita mengonsumsi tempe. Untuk video yang saya review, saya ambil dari How to Make Tempe, Homemade Easy Method, dari channelnya Vegan Lovely. Dan pada video itu dia menggunakan kacang kedelai, ragi tempe jenis Rhizopus, dan juga dia menggunakan cuka. Kenapa menggunakan cuka? Karena ada dua alasan ini. Yang pertama, agar ragi tempenya bekerja dengan baik karena dia tuh bisa bekerja dengan lebih baik ketika berada dalam pH asam, yaitu rentang 3 sampai 4, dan juga agar menghindari kontaminasi bakteri-bakteri lain yang menghambat pada saat proses fermentasi nanti. Untuk penerapan bioteknologinya, merupakan produk bioteknologi konvensional dan juga memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan juga merupakan hasil fermentasi dari kacang kedelai. Nah, tadi ini ada jamurnya jenis Rhizopus, bisa Oligosporus atau Rhizopus oryzae. Namun pada video kali ini saya menampilkan tabel dari Rhizopus oryzae, jadi merupakan divisi dari Zygomicota. Untuk proses pembuatannya sendiri, pada video itu dia membersihkan kedelai dengan air bersih, bertujuan untuk menghilangkan kontaminasi bakteri dan pengotor. Selain itu, merendam kedelai kurang lebih 8-12 jam. Jadi pada saat perendaman ini nanti volume air di dalam kedelai meningkat dan merangsang bakteri asam laktat untuk bekerja. Kemudian dibersihkan dan dikukus selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Selain itu, dia juga menambahkan cuka secukupnya, kemudian direbus lagi dan dikeringkan, dan tempe kemudian didinginkan dan ditambahkan lagi ke dalam tempe. Selanjutnya, tempe dicampur merata dan dibungkus. Setelah dibungkus, diberikan juga lubang-lubang kecil nih, lubang-lubang udara. Kenapa? Karena Rhizopus itu tadi dia adalah melakukan fermentasi aerob ya. Jadi dia butuh oksigen juga nih agar dia bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, sekarang ini ada struktur dari fungi itu sendiri karena Rhizopus tadi merupakan zygomicota ya. Jadi kita review dulu sedikit tentang struktur dari fungi. Ada sporangiospor, sporangium, spora, ada hifae, ada juga kalau form together yang membentuk mycelium dan juga rhizoid nih. Nah, kenapa sih penting? Karena ini akan berhubungan dengan proses pembuatan tempe juga. Yang pertama, bakteri asam laktat ini dia berfungsi dalam membuat fermentasi menjadi lebih baik. Kemudian spora dari Rhizopus tadi akan bergeminasi terus dia menyebar di kacang kedelai ke dalam phytic acid dan juga dia akan melakukan penetrasi ke kotiledon dari kacang kedelai itu. Nah, setelah melakukan penetrasi, maka akan tumbuh nih hifa-hifa yang akan warna putih-putih ini nih. Kemudian kalau banyak dia membentuk miselium. Oleh karena itu tempe itu berwarna putih itu merupakan hifa atau dan miselium dari spora Rhizopus tadi gitu. Dan jadilah tempe yang bisa kita konsumsi. Untuk senyawa diproses ada karbohidrat C6H12O6. Untuk proses biokimianya C6H12O6 itu gula membentuk alkohol, etanol, ditambah karbon dioksida, ditambah energi ATP. Ini untuk proses biokimia dari pembuatan tempe. Nah, kandungan tempe itu yang lebih banyak ya pasti protein, ada fat atau lemak, kemudian ada karbohidrat dan juga ada fiber atau air. Nah, untuk kenapa sih tempe tinggi protein? Karena Rhizopus tadi itu memproduksi enzim pendegrasi karbohidrat. Nah, selama fermentasi karbohidratnya akan berkurang dan dirombak jadi gula-gula sederhana. Enzim protease ini akan membentuk kandungan protein di dalam tempe. Oleh karena itu, tempe merupakan salah satu makanan yang tinggi akan protein. Untuk struktur makromolekul dari protein sendiri seperti ini bisa dilihat ya di gambar. Ini ada struktur sederhananya atau monomernya.
yaitu amino acid, dan ini ada struktur yang lebih kompleksnya makronya. Kemudian ada juga lemak nih. Lemak nih sederhananya ini gliserol dan fatty acid yang akan membentuk triglycerol nih. Dan juga lemak itu ada berbagai jenis. Ini strukturnya ada saturated dan unsaturated, atau lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kemudian ada juga nih karbohidrat. Untuk karbohidrat ini ada bentuk sederhananya, dan ini juga ada bentuk makromolekulnya yang lebih kompleks nih. Ini bisa dilihat jenis-jenisnya di sini. Ada strukturnya juga. Kemudian ada makromolekul air, ini air nih bentuknya. Jika sederhananya seperti ini, dan juga jika digabung kompleksnya seperti ini. Nah, dampak positif ketika kita mengonsumsi tempe mencegah osteoporosis karena tempe juga mengandung fosfor yang akan berfungsi dalam mencegah osteoporosis, dan juga karena dia mengandung protein ya, dia juga bisa memperbaiki sel kita yang mengalami kerusakan. Nah, kalau dampak negatif nih, ada alergi. Kenapa alergi? Karena mungkin beberapa orang tidak bisa mengonsumsi kacang kedelai. Oleh karena itu, pada saat mengonsumsi dia bisa merasakan gatal, demam, dan lain-lain. Dan juga ada gangguan tiroid, karena tempe juga mungkin bisa menyebabkan gangguan tiroid yang yaitu berhubungan dengan kelenjar hipertiroid. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih dan God bless you.